kaki melompat, waktumu habis. Kau cari harta, tak pernah puas sebelum mendapatkannya. Daki-daki terus, kapan kau kan berhenti? Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga akan abadi. Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga akan abadilah. Hatimu gejolak, kaki melompat, waktumu habis. Kau cari harta, tak pernah puas sebelum mendapatkannya. Daki-daki terus, kapan kau kan berhenti? Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga akan abadi. Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga akan abadilah. Hatimu gejolak, kaki melompat, waktumu habis. Kau cari harta, tak pernah puas sebelum mendapatkannya. Daki-daki terus, kapan kau kan berhenti? Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga akan abadi. Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga akan abadilah. Halo adik-adik semua, senang bisa berjumpa lagi melalui video hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari persiapkan hati dan sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu sampai saat ini. Tuhan, saat ini aku mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan membawakan cerita. Dapatkan aku agar bisa fokus mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, ku persembahkan waktuku, telingaku, hati dan pikiranku untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doaku, dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Tuhanku suka memberi. Tahukah adik-adik gambar apa ini? Ya, ini adalah hadiah, sebuah kado. Pernahkah kalian menerima hadiah? Bagaimana perasaanmu saat menerima hadiah? Wah, kamu merasa senang ya? Karena itu, kamu juga bisa memberikan hadiah kepada orang lain. Mereka juga pasti akan senang mendapatkan hadiah darimu. Dan akhirnya, kamu dan orang yang menerima hadiah akan sama-sama merasa senang. Wah, adik-adik, Tuhan kita, Tuhan Yesus juga sangat senang memberi.
Setiap hari Tuhan memberikan kepada kita hadiah. Tahukah kamu hadiah apa itu? Tahan dulu. Ayo sebutkan secara bergantian dengan kakak. Hadiah apa saja yang kita terima dari Tuhan? Mulai dari kakak dulu ya. Tuhan memberi kita udara yang segar. Giliran kamu. 3, 2, 1. Giliran kakak. Tuhan memberi sinar matahari. Giliranmu. 3, 2, 1. Giliran kakak, Tuhan memberi keluarga yang mengasihi. Ada saudara, orang tua, kakek nenek, om dan tante. Giliranmu. 3, 2, 1. Puji Tuhan, dan masih banyak lagi pemberian Tuhan untuk kita. Tidak dapat kita sebutkan semuanya satu persatu. Wah, Tuhan terus-menerus memberi kepada kita. Kalau begitu, maukah kamu juga memberi? Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang janda yang sangat mencintai Tuhan. Karena cintanya kepada Tuhan, ia ingin memberikan semua yang ia miliki kepada Tuhan. Meskipun saat ini keadaannya kasihan, ia seorang yang miskin, kekurangan uang. Lihatlah, pakaiannya telah ditambal-tambal. Ia hanya memiliki satu baju, yaitu baju yang ia pakai. Sandal pun hanya satu pasang yang ia miliki. Pada suatu hari, di bait suci, ada banyak orang datang dan membawa persembahan. Yesus pun sedang berada di bait suci. Ia duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ada yang memberi sekantong penuh, ada yang memberi 2 kantong. Wow, dengarlah ketika uang itu dimasukkan ke dalam kotak persembahan, bunyinya ramai sekali. Nah, janda itu mempunyai 2 keping uang. Jumlahnya sangat sedikit, namun inilah seluruh harta yang dimilikinya. Ia melihat uangnya, kemudian karena merasa malu, ia menunggu ketika sepi. Ia pelan-pelan memasukkan uangnya. Saat uangnya masuk ke kotak, tidak terdengar bunyi karena jumlahnya yang sangat sedikit. Wah, lihatlah, janda itu memberikan semua yang ia miliki kepada Tuhan. Ia tidak pelit. Setelah memberikan, janda itu sangat senang. Melihat itu, Tuhan memanggil murid-muridnya dan berkata, "Janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang, karena janda ini memberi semua yang ada padanya." Tuhan Yesus sangat menghargai persembahan janda ini. Adik-adik, dari kisah ini semoga kita bisa belajar memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang sukacita dan sukarela. Jangan takut atau merasa malu ya, bila jumlah persembahan yang akan diberikan itu sedikit. Tuhan menghargai setiap persembahan kita. Nah, sampai di sini kakak ingin bertanya, maukah adik-adik juga memberi kepada orang di sekitarmu dan memberi persembahan kepada Tuhan dari apa yang kalian miliki? Bila kalian mau, itu sangat baik. Tetapi bila tidak mau, maka akan sangat kasihan. Mari dengarkan cerita kakak selanjutnya dan kemudian kalian putuskan apakah ingin memberi atau tidak. Nah, ada 2 macam laut yang bernama Laut Galilea dan Laut Mati. Kedua laut ini sama-sama menerima air dari Sungai Yordan. Tetapi kondisi keduanya sangat berbeda. Di Laut Galilea, airnya sangat jernih dan airnya dapat diminum. Di dalamnya hidup banyak ikan. Di dekatnya ada pohon, daerahnya subur dan bagus. Sementara Laut Mati, keadaannya sangat berbeda. Tidak ada ikan hidup di dalamnya. Airnya sangat asin. Bila diminum, seseorang bisa sakit.
Ada yang mengatakan laut itu baunya tidak sedap. Apakah ada yang tahu apa ya penyebabnya? Ternyata ini penyebabnya adik-adik. Laut Galilea mengalirkan air yang diterima dari sungai Yordan ke tempat lain. Sedangkan Laut Mati tidak demikian. Air yang didapatnya tertampung di situ dan tidak mengalir ke tempat lain. Kalau ada yang bingung, mengapa ya Laut Mati tidak penuh, padahal mendapatkan air dari sungai Yordan? Itu karena setiap hari terkena sinar matahari yang panas, sehingga ada banyak air yang menguap, jadi tidak penuh. Namun, tambah hari tambah asin. Adik-adik, Laut Galilea menerima dan juga memberi, mengalirkan airnya ke tempat lain. Sementara Laut Mati hanya menerima dan menerima saja, tidak mengalirkan airnya ke tempat lain. Lihatlah perbedaan yang terjadi bila menerima dan memberi, dan yang menerima tetapi menerima saja, tidak memberi. Jadi, bagaimanakah dengan kalian? Maukah kamu memberi? Puji Tuhan, Tuhan kita suka memberi. Semoga kita bisa menjadi anak Tuhan yang suka memberi. Demikianlah cerita kakak hari ini. Untuk menutup cerita firman hari ini, kakak akan pimpin dalam doa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah yang suka memberi. Setiap hari, aku mendapatkan berkat dari-Mu. Tuhan Yesus, aku juga mau belajar memberi kepada orang lain. Belajar memberikan persembahan untuk Tuhan. Dalam nama-Mu, aku berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayat hafalan untuk adik-adik dari Matius pasal 5 ayat 42a. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ayo adik-adik, yuk hafalkan ayat ini. Kakak tunggu videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga semuanya tetap sehat dan aman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga. Puji Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 28. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin, haleluya. Akan menghafalkan ayat Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya pasal 40 ayat 29b. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin, puji Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 29b. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Ayo ya, puji